Karena tambang tembaga berada tepat di sebelah garis pantai, pilihan terbaik bagi masyarakat untuk mengungsi adalah mengungsi ke lautan luas. Di dunia ini, baik melalui darat atau udara, sulit untuk menutupi jejak seseorang, dan lautan luas adalah pilihan terbaik untuk membasuh semua jejak. Bahkan kapal barang seberat 100,000 ton tidak lebih dari setetes air di lautan luas, dan pasang surut yang terus terjadi siang dan malam tidak akan meninggalkan bukti untuk dijelajahi musuh. Tahukah kamu, 29% luas dunia adalah daratan, dan 71% sisanya adalah lautan. Apalagi, 2/3 lautan adalah laut publik yang bukan milik negara manapun. Oleh karena itu, setelah sebuah kapal melaut, selama tidak ingin orang menemukannya, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Selain itu, transportasi laut menyumbang lebih dari 2/3 angkutan internasional dunia. Ada lebih dari 40 juta kontainer melayang di jalur pelayaran di seluruh dunia. Tama hanya perlu mengeluarkan 40 kontainer, dan meminta semua orang di tambang mengemasnya, dikombinasikan dengan sumber daya isu shipping, dia dapat mengangkut 40 kontainer ini ke pelabuhan manapun di dunia, menariknya keluar dari Laut Mediterania, berbelok di rute Eurasia, dan akhirnya kembali dan angkut kembali ke Mediterania, lalu berlabuh di Suriah. Bahkan jika Black Mamba melakukan semua upaya, tidak ada cara untuk mengetahui alasannya. Oleh karena itu, selama rencana penggulingan sarang dapat dilaksanakan dengan sempurna, akan sulit untuk menemukan petunjuk yang substantif. Pada saat itu, Tuan Yang Kam prajuritnya pasti akan menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Seorang Earl menghilang, dan seluruh pangkalan tentara yang mati juga menghilang, dan tidak peduli bagaimana dia menyelidikinya, dia tidak dapat menemukan alasannya. Ini pasti akan membuatnya sangat curiga terhadap kehidupan, dan dalam beberapa bulan ke depan, dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Jadi, memikirkan hal ini, Tama tiba-tiba menantikan rencana untuk menggulingkan sarangnya. Apakah itu di New York atau Eropa Utara? Itu hanya pukulan kecil bagi Black Mamba. Tapi begitu rencana untuk menggulingkan sarang dilaksanakan, untuk Kam prajurit, itu akan seperti ditembak secara diam-diam di hutan yang gelap. Tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan serius pada mereka, tetapi juga dapat membuat mereka takut sampai mati. Saat ini, Yoshua juga memahami rencana Tama, jadi dia langsung berkata, "Jangan khawatir, Tuan Renza, saya akan segera menemukan cara untuk membeli senjata anti pesawat jarak dekat, kemudian membongkar dan mengangkutnya ke tembaga milikku, lalu kumpulkan mereka." Tama segera menemukan titik kunci dari kata-katanya dan berseru, "Yoshua, satu-satunya petunjuk yang mungkin untuk keseluruhan rencana ini adalah senjata pertahanan jarak dekat. Bahkan jika kita dapat menghancurkan seluruh tambang tembaga, juga tidak mungkin membiarkan petunjuk yang terkait dengan beberapa senjata anti pesawat menguap. Begitu senjata anti pesawat ditembakkan, kita harus mundur secepatnya. Aku khawatir tidak cukup waktu untuk menarik senjata anti pesawat. Lagi pula, bahkan jika kita punya waktu untuk menarik senjata anti pesawat, percuma saja, ratusan peluru ditembakkan dalam sedetik, dan tidak mungkin untuk membersihkan pecahan peluru itu. Jadi jika Black Mamba akan memeriksanya nanti, mereka pasti akan mengetahui bahwa Earl mereka mati karena senjata pertahanan jarak dekat, dan kemudian mereka akan masuk ke pasar perdagangan senjata global, jika mereka mencari petunjuk terkait dengan anti dekat. Transaksi pesawat, mereka mungkin dapat menemukan front kataklismik. Yoshua tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan berkata, "Tuan Renza, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Kami tidak memiliki senjata anti pesawat jarak dekat. Setahu saya, Panglima Hamid tidak memiliki senjata yang begitu ampuh. Jadi selain tidak ada cara lain untuk pergi ke pasar senjata untuk membeli,
dan barang semacam ini biasanya hanya dijual oleh orang Rusia atau pedagang senjata di bekas negara anggota Soviet di Eropa Timur. Kami harus menyelidiki lapis demi lapis, jadi kami ingin mencuri beberapa, tidak realistis untuk membeli atau mengambil beberapa unit, dan tidak realistis untuk membunuh mereka setelah membelinya. Begitu ada ikan yang lolos dari jaring, semuanya akan terungkap. Pada saat itu, senjata anti pesawat jarak dekat mungkin belum terpasang, dan kami telah dibunuh oleh pedagang senjata global. Tama mengerutkan kening, berpikir lama, tiba-tiba memikirkan cara, dan berkata, ada jalan. Yoshua buru-buru bertanya, Tuan Renza, cara bagus apa yang Anda miliki? Tama berkata, kamu menemukan beberapa anggota Amerika dari front Cataclysmic, dan setelah membuat mereka menyamar, biarkan mereka menjadi anggota Blackwater Company untuk menemukan penjual senjata anti pesawat dekat. Begitu mereka menemukannya, menggunakan nama Blackwater Company dan melakukan transaksi pribadi dengan mereka mengatakan bahwa kumpulan peralatan ini akan diangkut ke Timur Tengah untuk membantu Amerika Serikat dalam perang yang lebih sensitif, dan kemudian diperdagangkan dengan cara yang sederhana. Yoshua berseru, cara yang bagus. Salahkan Blackwater dan biarkan Black Mamba pergi. Penyelidikan di Blackwater tidak hanya dapat mengalihkan perhatian mereka tetapi juga membawa banyak masalah. Kami, Front Cataclysmic dan Blackwater selalu saling bertentangan. Ini batu sandungan bagi kami, dan tangan kami sangat kotor. Meskipun kami tidak terhormat melakukan ini juga merupakan kesempatan bagus untuk melemahkan mereka. Tama bertanya kepadanya, apakah Front Cataclysmic memiliki cadangan emas? Ya, Yoshua berkata tanpa ragu, kami memiliki sekitar 1,5 ton cadangan emas, yang seharusnya berjumlah sekitar $1 miliar. Silakan, beri mereka 10% lebih banyak, tetapi kamu tidak boleh menggunakan uang tunai. Oke, Yoshua segera berkata, jangan khawatir, Tuan Renza, saya mengerti. Pada saat itu, semua transaksi akan menggunakan emas, dan saya akan membiarkan seseorang melebur kembali emas tersebut terlebih dahulu, dan ketika saatnya tiba untuk memulai dari emas, sama sekali tidak akan ada petunjuk. Tama berkata, karena kamu ingin bermain, kamu harus melakukan set lengkap. Kamu pertama-tama menemukan cara untuk menyelidiki berapa banyak pria yang dimiliki Blackwater di Timur Tengah, dan kemudian menemukan cara untuk menangkap 2 atau 3 dari mereka secara diam-diam, dan kemudian menyembunyikan 2 atau 3 orang ini. Kamu kemudian memilih bawahan yang paling mirip dengan mereka dalam hal perawakan dan usia dari Front Cataclysmic, membuat mereka terlihat seperti orang-orang dari Blackwater Company, mengambil ide mereka, dan berpura-pura menjadi identitas mereka untuk pergi ke Eropa Timur untuk mendiskusikan bisnis. Yoshua berkata tanpa ragu, Tuan Renza, apa yang Anda katakan itu sederhana? Blackwater juga memiliki banyak tentara bayaran di Suriah. Tama segera berkata, oke, tidak perlu menunda, kamu bisa melakukannya hari ini. Kemudian implementasikan dekat anti pesawat sesegera mungkin. Setelah pesawat anti dekat dibeli, lalu pilih 2 hingga 3 ketinggian komando yang saling menutupi di tambang tembaga. Pada ketinggian komando yang dipilih, bangunlah ruang kaca dengan kaca satu arah, dan letakkan senjata anti pesawat dekat di ruang kaca untuk memastikan bahwa mereka selalu dalam keadaan siap tempur. Setelah senjata anti pesawat dekat mengunci musuh, tembak saja menembus kaca. Tama bergumam pada dirinya sendiri, cangkang senjata anti pesawat jarak dekat ada di pasar gelap. Aku khawatir harganya $1.000 per putaran. Siapkan 3 senjata. Jika meriam pintu menembakkan 100 putaran per detik, itu hanya $300,000 AS per detik, tidak masalah. Saat waktunya tiba, kalahkan mereka sampai mati. Mendengar instruksi Tama, Yoshua berkata tanpa ragu, Tuan Renza buat tata letak terlebih dahulu, dan ketika saatnya tiba,
saya secara pribadi akan pergi ke tambang tembaga untuk duduk sebagai penanggung jawab dan memastikan dia tidak kembali. Oke, Tama berkata. Ngomong-ngomong, Yoshua, aku punya satu hal lagi. Karena rencana untuk menggulingkan sarang sudah dipertaruhkan, maka aku menyarankan agar lebih baik memulai evakuasi personel terlebih dahulu. Kemudian, Tama berkata, begitu pihak lain mencurigai ada masalah dengan pangkalan ini, atau ingin datang ke pangkalan ini untuk mencari petunjuk, mereka hanya akan menggunakan tanah sebagai titik masuk, dan kita tidak akan mengikutinya. Bertindak, dia akan dipecat pertama kali untuk membunuhnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.